Hai guys, apakah market akan recovery dan Bitcoin akan naik lagi? Itu yang akan kita bahas dan ada chart menarik ini yang bisa mendukung harga Bitcoin untuk naik. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana dia masih sideways di daerah-daerah sini saja, rentang 30.500-an sampai 28.680. Kemarin dia bounce dari level ini 28.600-an dan bisa naik sampai ke 30.500. Hari ini ada sedikit penurunan karena sudah naik banyak kemarin ya teman-teman. Dari RSI ini makin menguat dan MACD sudah confirm cross ke atas jadi bullish, cukup bullish untuk Bitcoin sebenarnya. Namun money flow belum menghijau dan belum momentum wave belum masuk ke daerah atasnya. Oke. Dan kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil, untuk time frame 4 jam, kita lihat di sini. Oke, sebenarnya dia belum benar-benar terkonfirmasi bullish, tapi sudah ada tanda-tanda awalnya. Dia baru saja kemarin-kemarin breakout dari pola rising wedge ini atau bear flag ini, dia turun, kemudian dia terjadi retest di sini. Retest di sini, kemudian sekarang dia masih sideways, berada di sini saja. Bagaimana dengan indikatornya? Indikatornya untuk RSI dia sudah berada di atas 50, jadi bullish, MACD mengarah ke atas, dan money flow juga bisa sebentar lagi akan menghijau. Jadi untuk time frame 4 jam itu dia akan segera bullish kalau misalnya ada pergerakan harga yang bagus untuk Bitcoin. Untuk time frame 1 jamnya, masih sideways saja di daerah sini, dan sekarang sedang berbentuk semacam continuation pattern, jadi kemungkinan besarnya itu bisa naik lagi karena setelah terjadi kenaikan, kemudian terjadi pola seperti ini, symmetrical triangle, maka condongnya adalah dia mengikuti tren yang sebelumnya, karena ini sifatnya itu netral, tergantung arah tren daripada sebelumnya. Jadi dia bisa, kemungkinan besar bisa naik ke atas, sampai ke daerah resistance selanjutnya, yaitu ke 30.900-an. Kalau kita lihat untuk ini, daerah-daerah pentingnya, ada resistance yang cukup kuat di daerah 32.300-an. Ini merupakan resistance yang sangat kuat dan perlu diwaspadai karena bisa terjadi penurunan di situ. Mungkin daerah tempat whale itu akan menjualnya. Oke, itu untuk update Bitcoin, dan secara garis kasar dia sekarang berada di atas garis support lagi, yang merupakan garis support sangat penting ini yang menghubungkan harga-harga di masa lalu. Jadi harus berada di sini biar sebagai tahapan awal untuk mulai bullish kembali. Kita beralih ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance juga terjadi kenaikan, dia sudah breakout dari pola triangle ini, naik lusa kemarin dan kemarin. Hari ini terjadi semacam retest, mungkin akan retest di daerah sini. Dan RSI-nya itu juga lagi berada di daerah yang tinggi, MACD mengarah ke atas, money flow hijau, jadi bullish untuk Bitcoin Dominance ya teman-teman. Jadi altcoin akan melemah terhadap Bitcoin kalau misalnya Bitcoin itu terus naik ya. Oke. Untuk time frame kecilnya bagaimana? Oke, dia sudah breakout daripada pola sideways ini, kemudian terjadi kenaikan ke atas. Dari indikatornya juga bullish untuk Bitcoin Dominance. Altcoin yang akan kita bahas adalah Ethereum, di mana dia menyerupai pola Bitcoin. Kalau dia naik, ya naik, tapi tidak naik sebanyak Bitcoin ya teman-teman. Ini menyebabkan, ini merupakan efek dari pelemahan Ethereum terhadap Bitcoin. Dan sekarang di sini, dia terjadi penurunan sedikit saja, masih sideways. Belum ada cross ke atas, namun RSI-nya itu dia sudah cukup membuat fondasi. Namun apakah masih bisa turun ke bawah? Bisa kalau misalnya Bitcoin-nya tersebut turun ke bawah, jadi mengikuti harga Bitcoin. Untuk Ethereum Bitcoin, dia sekarang sudah masuk ke daerah ini, hampir breakdown ke bawah. Kalau kita lihat untuk ini, dia berada di daerah garis support ya teman-teman, yang garis warna merah ini. Dan ini merupakan semacam penentuan apakah dia bisa kembali lagi ke daerah yang lebih tinggi atau malah terjun ke bawah ya teman-teman. Ini daerah yang kritis untuk Ethereum Bitcoin. MACD untuk
market cipher, dan ini cukup bagus untuk RSI, ada bullish divergence, tapi MACD dan market cipher-nya itu masih bearish, jadi belum benar-benar bullish untuk Ethereum Bitcoin. Meskipun ada semacam perlawanan di candle yang kemarin, dan sekarang hari ini dia cukup membaik terhadap Bitcoin. Oke. Next altcoin yang akan kita bahas adalah token Luna, dan masih berada di daerah triangle ini, masih sideways di sini-sini saja. Kemungkinan ini bisa turun lagi ke bawah karena pola ini merupakan pola yang bearish sebenarnya, dan target bisa ke, misalnya kita panjangkan ini, oke, targetnya itu agak besar, ya pokoknya sangat rendah ya teman-teman. Oke, akan berada di daerah-daerah ini, melihat garis-garis support yang sudah dibuat sebelumnya. Garis-garis support tersebut adalah di daerah sini, di 0,000990, kemudian di daerah sini, itu juga ada garis support, di 73, kemudian daerah sini juga bisa mungkin di 17 ya teman-teman. Jadi berbahaya banget kalau misalnya pegang Luna sekarang karena kondisinya itu sangat bearish, dan akan ada token airdrop Luna juga ya. Dan teman-teman bisa melihat video tentang airdrop Luna yang akan terjadi, di mana dia akan menggantikan token Luna yang lama ini dan membuat semacam blockchain yang baru. Jadi nanti teman-teman kemungkinan bisa mendapatkan airdrop Luna tersebut. Teman-teman tinggal cek video itu apakah memenuhi syaratnya atau tidak. Oke. Untuk USD bagaimana? Dia juga sekarang berada di support, daerah yang cukup kritis, karena kalau misalnya gagal menopang harga ini, maka dia bisa ke bawah, ke daerah yang lebih bawah lagi, mungkin di daerah sekitar 0,05, dan paling parahnya adalah balik di sini 0,03 ya teman-teman. Jadi masih cukup bearish untuk USD. Dari indikatornya bagaimana? Tidak, masih sideways saja karena dia pergerakannya tidak terlalu besar, tetapi dia downtrend di sini. Oke. Dan ini adalah chart menarik yang akan kita bahas pada hari ini, di mana ini merupakan semacam chart DXY, yaitu indeks mata uang dolar, dan ini ada dari seorang technical analysis yang memberikannya di Twitter, di mana dia pola DXY sekarang ini adalah menyerupai semacam week of price cycle, di mana dimulai di tahun 2009 sampai 2013 itu adalah akumulasi daripada week of price cycle ini, harga DXY ini. Akumulasi, kemudian sama persis dia naik, kemudian turun, naik, turun sampai ke sini menembus garis supportnya di sini, dipikir akan ke bawah lagi, ternyata naik ke atas. Naik ke atas, kemudian naik ke atas, turun, kemudian dia tiba-tiba bisa naik dengan cepat di tahun 2014-2015. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian mulai tahun 2016 sampai sekarang itu terjadi pola distribusi, di mana DXY ini mulai melemah, dia sideways meskipun dalam rentang yang cukup jauh, dalam waktu yang cukup lama, dan sekarang berada di daerah yang sudah menembus garis resistance ini, seperti di sini. Dipikir akan naik lagi ke atas, tapi kemungkinan besar bisa turun ke bawah ke sini ya teman-teman. Sudah springnya di sini, jadi sudah capek, sudah overheat, kemudian kemungkinan besar dia akan bisa turun seperti ini. Nah, apa bagusnya? Bagusnya adalah untuk Bitcoin, ketika DXY itu melemah, maka harga Bitcoin itu bisa naik ya teman-teman. Dan ini merupakan harapan kita, dan semoga bisa cepat-cepat terjadi ya teman-teman, supaya mungkin kalau misalnya ada portofolio teman-teman yang floating loss itu bisa recovery ya. Nah, itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.